Zombie Apocalypse. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Advan. Nah, saya mahasiswa PKIA kelas 4 F2. Kali ini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi jaringan lagi ya, menggunakan paket tracer. Kita akan ditantang untuk betulkan jaringan seperti ini. Nah, lalu temanya kali ini itu tentang troubleshoot common network problem. Jadi untuk men-troubleshooting beberapa network yang bermasalah. Nah, objektif apa aja sih yang ada? Nah, nanti yang pertama kita akan menguji tes konektivitasnya. Yang kedua kita akan mencoba untuk men-troubleshooting antara router, contoh di router R3 dan router R1. Setelah itu kita akan coba untuk men-troubleshooting DNS ya. Nah, kita langsung lanjut ke prakteknya. Let's check it out. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan ya tutorialnya. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba tes konektivitas. Yang pertama kita disuruh ke PCB, lalu untuk memeriksa bagian websitenya di Devup server. Nah, oke, kita akan coba untuk masuk ke PCB, bagian web browser, lalu kita masukkan alamat websitenya devups.netapad.pka. Apakah tersambung? Ternyata tidak, dikarenakan hostname-nya unresolved karena belum terhubung ya jalurnya. Setelah itu kita akan coba untuk men-troubleshooting basic configuration yang ada di PCB. Nah, caranya yaitu kita klik PCB, lalu masuk ke command prompt, kita ping alamatnya 27.0.0.1, ping dan ternyata terhubung. Jadi kenapa reply? Dikarenakan TCP atau IP tersebut kita sudah daftarkan ya sebelum dari kasusnya sudah betul sudah daftarkan. Hanya saja dari PCB untuk switch S3 ini dia belum aktif. Nah, caranya yaitu selanjutnya ya, kita klik PCB-nya, setelah itu klik config, lalu klik di bagian fast Ethernet 0. Nah, karena kita lihat port status yang ada di PCB itu belum on ya, karena itu kita langsung klik OK untuk menghubungkan. Setelah itu klik desktop, lalu kita command prompt, kita ping kembali, belum ya, sebentar. Oke, maaf teman-teman, kita lanjutkan ya, ada kesalahpahaman. Nah, untuk di bagian ini PCB-nya kita belum mendaftarkan IP-nya ya. Nah, untuk IP-nya kita klik desktop, kita klik IP configuration, lalu ganti menjadi static. Karena itu tadi dia IP-nya bawaan ya, bawaan dari IP random. Nah, kita ubah lalu masukkan IP-nya 2.16.3.2. Setelah itu ininya menjadi 255.0, subnetnya
Lalu jangan lupa isikan default gateway-nya agar tetap bisa terhubung satu server. Setelah itu kita masukin DNS server yang kita akan tuju 0.10. Setelah selesai kita close, lalu masuk ke web browser. Setelah itu kita masukkan kembali alamat websitenya devax.pkk. Setelah itu kita go. Nah, ternyata masih fail ya. Kita sudah coba membetulkannya, ternyata fail. Nah, untuk itu kita akan coba untuk continue atau kita lanjutkan untuk troubleshoot di router 3 ya. Kita akan troubleshooting di router 3. Untuk part selanjutnya ya teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan coba untuk PCB, lalu kita ping kembali alamat si ininya. Ternyata berhasil ya. Oke. Setelah itu kita akan coba untuk ke config di F3 nya ya. Lalu klik config, lalu pergi ke gigabit 0/0/1. Setelah itu kita lihat networknya, this interface, change the IP address-nya menjadi 3.1. Setelah itu kita keluar, kembali command prompt. Apakah bisa? Kita bisa ya. Setelah itu kita akan coba untuk masuk ke web browser dan memanggil ininya ya, manggil webnya angkat.pka, dan masih tidak terjadi apa-apa ya. Nah, kita akan lanjut untuk memeriksa troubleshoot di bagian router 1. Nah, router 1 ini dia bagian untuk kontrol internet cloud-nya ya. Oke, kita masuk ke router 1 sini. Setelah itu kita klik config, lalu kita cek di port status, cek the port status. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ternyata setelah kita lihat di port statusnya dia nggak ada ya. Nah, kita cek di sini statusnya dia nggak ada, cuma ini doang, ET, dan di sininya tidak ada. Hanya yang ada tuh cuma gigabit 00/1, tetapi 00/0 nya nggak ada. Nah setelah kita cek ternyata
portnya tidak ada, kita disuruh untuk membetulkan antara firewall dan router satu ini. Karena tidak terhubung, nah kita selanjutnya itu untuk disuruh untuk menghapus bagian kabelnya antara firewall dengan R1. Caranya yaitu kita klik bagian ini, oke, yang tadi hapus. Setelah itu kita pakai kabelnya yang strike ya, kabel strike, lalu klik antara router 1 dengan firewall ya teman-teman. Kita akan coba masukkan ya kabelnya di di firewallnya 0/0 dan di ininya gigabit tentunya. Nah, sudah terhubung ya. Setelah itu ya teman-teman, nah setelah itu kita akan lanjutkan beralih ke R1, lalu kita ke gigabit 0/0. Nah ini udah terdaftar ya. Terus kita ganti kita ganti IP-nya menjadi 209.165.200.224. Karena ini adalah si slashnya itu 29, maaf ya salah, 209.165.224. Netmax-nya adalah 129 itu sama dengan kita hitung dari tabel, menggunakan tabel ini ya, untuk menghitung antara jarak berapa bit ke bitnya. Karena 29 adalah bitnya itu sama dengan, setahu saya itu sekitar 248 ya, 8.0. Setelah itu beres, dan kondisinya sudah green ya. Kita lanjutkan ya teman-teman, kita lanjutkan ya. Sesudah itu kita akan coba untuk kita panggil lagi ya dari PCB menuju debug servernya, apakah sudah bisa atau belum, kita belum tahu ya. Untuk ininya kita lihat dulu. Apakah sudah bisa? Ternyata belum, karena kita coba untuk nge-ping dan ternyata masih RTO ya. Setelah itu kita akan coba untuk ping bagian yang keduanya, itu yang 165.200.225 ya. Ping kembali. Oke teman-teman, nah kita akan coba ngeping ya. Setelah itu kita masukkan ini ya,
hanya saja kita ping bagian 225 nya ternyata masih LTO, tetapi anehnya ketika kita ngeping bagian portnya untuk port si websitenya dia masuk ya, masih LTO. Kita coba ke 227, ternyata masuk ya, reply. Nah setelah itu kita akan coba untuk troubleshoot DNS nya ya, dengan cara klik PCB, masuk ke web browser, terus kita masukkan IP ini 209.165.200.280. Nah, keluar request timeout ya. Nah, karena dari website tersebut kita tahu configure using secure, dia menggunakan keamanan HTTP dan HTTPS. Nah, this will sure firewall does not forwarding traffic unencrypted port 80. Nah, kita pastikan terlebih dahulu apakah port 80-nya itu connect atau tidak, makanya kita harus mengetahui bagian di firewallnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk memverify atau memverifikasi apakah betul tadi DNS yang kita sudah daftarkan sama atau tidak ya. Example servernya tadi, DNS servernya 164.100.010, betul ya. Nah, setelah itu kita klik untuk pada servernya ya, di servernya. Kemudian kita akan coba ke bagian exemplarnya, terus kita klik service, ternyata TPS nya dia off ya, harusnya di on kan. Nah setelah itu klik bagian DNS, lalu there's no service is disabled. Nah setelah itu nanti kita akan coba ya add entry, namanya di sini adalah defax server ya, defax. Oh iya, name setnya itu oke, dengan cara kita namakan dulu ya, www.defax defax min netacad.pka. Nah, setelah itu jangan lupa addressnya kita cantumkan juga karena ini masih kosong ya, 209.165.200.227. Nah tadi kosong karena memang tidak ada ya. Setelah itu kita klik add. Nah, sudah ada recordnya. Nah, terus setelah itu kita disuruh turn on DNS nya, sudah ada. Lalu kita disuruh untuk kembali lagi ke PCB, ke web browser. Kita ketik kembali alamatnya ya, https://www.defax.netacad
Apakah terhubung? Nah, ternyata terhubung ya. Ternyata terhubung dan masalahnya ada di router 3 dan juga router 1. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya kita hanya masih belajar. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan boleh tinggalkan komentar di bawah. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Ingat 3M, selalu pakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak jauh. Oke, see you next video. Bye bye.